Shalom Beloved People, kita berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Kuasa penciptaan yang dimiliki Tuhan dilepaskan saat kita berkata-kata. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kita melepaskan kuasa kehidupan kepada apa yang kita ucapkan itu. Adalah satu hal untuk percaya bahwa Anda diberkati. Percaya itu penting. Tapi ketika Anda berkata, aku diberkati, sesuatu yang sangat berbeda mulai bekerja. Saat Anda berkata-kata, itulah saatnya berkat baru mulai dilepaskan dan mulai datang mencari Anda. Dalam Mazmur 107, firman Tuhan mengatakan, Let the redeemed of the Lord say so. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Let the redeemed of the Lord say so. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Perhatikan bahwa firman Tuhan tidak mengatakan biarlah itu dipikirkan, atau biarlah itu diimani, atau biarlah itu diharapkan. Semua itu baik. Tapi kita perlu melangkah satu langkah lebih jauh, yaitu let the redeemed say so. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Jika Anda ingin masuk ke level yang lebih tinggi, Anda perlu mulai mengatakan. Jika Anda ingin impian Anda termanifestasi, Anda ingin melampaui penghalang yang menghadang jalan hidup Anda ingin mematahkan kecanduan yang mengikat hidup Anda mau naik ke level ekonomi yang lebih tinggi, Anda perlu mulai mendeklarasikan hal itu. Hal itu harus keluar dari mulut Anda, sebab begitulah caranya Anda melepaskan kehidupan kepada apa yang Anda selama ini sudah imani. Jika Anda ingin naik ke level yang lebih tinggi, Anda perlu melangkah dari percaya kepada berkata-kata. Sekali lagi, jika Anda ingin naik ke level yang lebih tinggi, Anda perlu melangkah dari percaya kepada berkata-kata. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia tidak hanya berpikir, lalu dunia ini tercipta. Tuhan juga tidak hanya percaya bahwa akan ada terang, daratan, lautan, binatang-binatang, dan sebagainya. Ya, Tuhan sudah mempercayai itu di dalam hatinya. Tetapi tidak ada apapun yang terjadi sampai Tuhan mengucapkannya. Saat Dia berkata, jadilah terang, barulah terang itu jadi. Bukan pikiran Tuhan yang membuat kuasa penciptaan bekerja. Adalah kata-kata Tuhan yang membuat kuasa penciptaan bekerja. Prinsip yang sama masih berlaku hari ini di bumi yang diciptakan Tuhan dengan cara seperti itu. Anda bisa mempercayai atau mengimani sesuatu sepanjang hari, siang, dan malam, tapi tetap tidak melihat itu termanifestasi. Anda bisa memiliki iman di dalam hati Anda, tapi impian yang besar yang Anda berdiri di atas janji Tuhan itu tetap tidak akan terjadi. Anda tetap tidak akan melihat perubahan. Masalahnya apa? Sekali lagi, masalahnya adalah karena firman Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi sampai Anda mulai berkata-kata. Jadi bukan hanya memiliki iman bahwa Anda akan keluar dari segala hutang yang menjerat Anda. Anda sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan perlu mengatakan demikian. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 mengatakan demikian. Jadi deklarasikan setiap hari. Saya pasti bebas dari segala hutang saya. Saya menjadi kepala dan bukan ekor. Kemurahan Tuhan memagari saya seperti perisai. Saat Anda berkata-kata, sama seperti saat Tuhan berkata-kata. Ketika menciptakan segalanya, maka kuasa penciptaan mulai bekerja. Dan hal-hal yang Anda ucapkan itu akan mulai terbentuk. Maka kesempatan akan datang mencari Anda. Terobosan, promosi, dan ide cemerlang akan mulai bergerak memburu Anda. Demikian juga, bukan sekedar berpikir, saya berharap saya akan lepas dari cengkraman penyakit ini, sebab saya sudah berdoa minta dipulihkan. Ini semua baik, tapi Anda perlu melangkah satu langkah lebih maju, yaitu mulai mendeklarasikan hal itu. Saya kuat, saya sehat, saya akan hidup dan tidak mati sebagaimana kitab Mazmur katakan. Dan Tuhan akan mengenyangkan saya dengan panjang umur. Anda sudah punya iman di dalam hati Anda, tapi ucapan Anda itulah yang mengaktifkan iman Anda untuk bekerja. Jadi bukan hanya memiliki harapan untuk tahun baru yang lebih baik, atau harapan bahwa Anda akan mencapai impian-impian Anda. Ingat, ucapan Anda itulah yang mengaktifkan iman Anda untuk bekerja. Anda sudah punya iman di dalam hati. Tapi ucapan Anda itulah yang mengaktifkan iman Anda untuk bekerja. Jadi harapan itu baik. Anda berharap impian-impian Anda akan tercapai. Itu baik. Tapi tidak ada yang akan terjadi sampai Anda berkata-kata. Jadi biasakan mulai hari ini sebelum Anda memulai aktivitas. Atau sebelum Anda akan berangkat bekerja. Untuk mendeklarasikan. Tahun ini akan menjadi tahun terbaik saya. Hal-hal akan mulai berubah dan mendatangkan kebaikan Tuhan kepada saya. Saya akan naik ke level yang lebih tinggi. Ketika Anda mulai berbicara seperti itu, kuasa Tuhan bekerja, malaikat-malaikat Tuhan akan mulai bekerja sesuai arahan perkataan Anda. Mereka akan membuka pintu-pintu terobosan baru untuk Anda. Dan mereka akan menempatkan orang-orang yang tepat di jalan hidup Anda, serta mengatur hal-hal yang baik, yang akan mendatangkan kebaikan bagi hidup Anda. Dalam Matius 18 ayat 18, Yesus berkata bahwa kepada kita diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Tahukah Anda bahwa kuasa itu ada di mulut kita? Sebab Amsal mengatakan bahwa hidup atau mati dikuasai lidah. Jadi Anda lepaskan atau Anda ikat, itu dikuasai lidah.
Ingat ini baik-baik. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tidak ada yang terjadi sampai Anda berkata-kata. Mazmur 91 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalimat akan berkata kepada Tuhan dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan I will say of the Lord. Yang artinya saya akan berkata mengenai Tuhan. Dengan kata lain, pemazmur ini sedang berkata, saya akan berkata mengenai Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat selanjutnya berkata, sungguh dialah yang akan melepaskan, melindungi, dan menudungi engkau, dan seterusnya. Jadi tolong perhatikan koneksinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Koneksinya adalah, aku berkata-kata mengenai Tuhan, dan Tuhan melakukannya. Sekali lagi, aku berkata-kata mengenai Tuhan, dan Tuhan melakukannya. Ayat itu tidak berkata, aku percaya tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku. Aku percaya Tuhan adalah kekuatanku. Perhatikan apa yang dilakukan sang pemazmur. Dia berjalan kemana-mana mendeklarasikan. Aku akan berkata mengenai Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, dia mempercayai Allah. Tapi apa yang membuat kuasa Tuhan bekerja, Allah menjadi tempat perlindungannya? Aku akan berkata-kata mengenai Allahku yang kupercayai. Ya, dia mempercayai Allahnya, tapi dia berkata-kata mengenai Allah, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dia begitu getol mendeklarasikan kemana-mana sampai-sampai itu dicatat sebagai bagian dari kitab Mazmur. Perhatikan tadi apa yang terjadi? Pemazmur mendeklarasikannya dan Tuhan melakukannya. Tuhan menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahanan bagi sang pemazmur. Seolah-olah Tuhan sedang berkata, kalau kamu memiliki keberanian percaya untuk mendeklarasikannya, maka aku juga akan menyatakan diriku dan melakukan apa yang kamu katakan mengenai aku itu untukmu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda pernah mendeklarasikan bahwa impian Anda pasti akan termanifestasi? Apakah Anda pernah berkata-kata bahwa cicilan rumah Anda pasti dapat Anda bayar lunas? Atau pernahkah Anda mendeklarasikan, saya pasti akan dapat memulai bisnis baru yang akan mendatangkan keuntungan besar? Atau pernahkah Anda memperkatakan, saya pasti akan meraih gelar pendidikan yang saya inginkan itu? Atau pernahkah Anda berkata-kata, keluarga saya pasti akan dipulihkan, anak-anak saya pasti akan memperoleh good success atau kesuksesan yang baik? Atau apapun juga yang Tuhan sudah pernah taruhkan di hati Anda, pernahkah Anda mendeklarasikan hal itu? Atau Anda hanya sampai pada taraf mengimani atau mengharapkannya, dan belum sampai mengambil satu langkah lagi lebih maju, yaitu untuk memperkatakannya. Apapun yang Tuhan sudah pernah taruhkan di hati Anda harus mengalir keluar dalam percakapan Anda. Ucapkan seolah itu sungguh akan terjadi. Ucapkan seolah itu memang sudah dalam perjalanan. Saat saya sudah menikah nanti, saya akan. Saat saya sudah lulus nanti, saya akan. Saat keluarga saya dipulihkan nanti, saya akan. Begitulah seharusnya Anda berkata-kata. Jadi bukan, oh seandainya itu akan terjadi. Bukan. Seandainya bukan. Tapi kata-kata Anda seharusnya adalah, nanti saat itu terjadi, saya akan. Anda bisa melihat perbedaannya. Ini bukan soal apabila, tapi soal ketika. Ketika Anda berbicara, seolah itu sungguh akan terjadi, seolah itu memang sudah dalam perjalanan, saya akan melakukan ini ketika itu terjadi. Anda tahu saat itulah iman Anda menjadi hidup dan kuasa dilepaskan. Ada sebuah kesaksian yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan mengenai seorang staff full-timernya. Full-timer itu sudah menikah 10 tahun dan belum mendapatkan keturunan. Staff ini dan suaminya sudah mencoba berbagai jalan medis, tapi tidak ada yang berhasil. Suatu hari saat sedang ada pertemuan di gereja, mereka sedang membicarakan rencana apa yang masing-masing staff full-timer akan lakukan di tahun yang akan datang. Dan ketika tiba giliran full-timer tadi, dia dengan penuh keyakinan berkata, saat bayi saya lahir nanti, saya akan mengambil cuti beberapa bulan, dan kita harus mencari staf pengganti untuk melayani, menggantikan saya selama beberapa bulan itu. Hamba Tuhan ini berkata bahwa saat mendengar pernyataan yang diucapkan oleh full-timernya tadi, dia terkejut dan berpikir bahwa full-timer itu ternyata akhirnya hamil juga, puji Tuhan. Tapi belum ada rekan-rekannya yang memberitahukan kepada hamba Tuhan itu mengenai kehamilan full-timer itu tadi. Hamba Tuhan itu berpikir begitu. Mereka mungkin belum sempat memberitahu saya bahwa full-timer ini sudah hamil. Jadi hamba Tuhan itu tidak mengatakan apa-apa. Baru setelah selesai pertemuan, hamba Tuhan itu menanyakan kepada adiknya mengapa dia belum diberitahu mengenai kabar kehamilan full-timer tadi. Dan adiknya menjelaskan kepada hamba Tuhan tadi bahwa full-timer tadi itu belum hamil. Full-timer itu tadi hanya berbicara, tapi dengan keyakinan bahwa itu memang sudah akan terjadi demikian tahun depan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini berlangsung demikian selama bertahun-tahun. Full-timer itu terus saja mengatakan, saat saya melahirkan nanti, ketika saya hamil, waktu bayi saya sudah lahir nanti,
Terus dan terus dan terus dia mengatakan itu. Apakah Anda memahami apa yang sedang dilakukan full timer ini? Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, full timer ini tidak hanya mengimani, dia melangkah maju dan mendeklarasikannya. Secara natural, umurnya terus bertambah sampai sudah menjadi terlalu tua secara medis untuk hamil dan mempunyai anak. Ini yang terjadi. Tahukah Anda bahwa dokter-dokter yang dikunjunginya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah hamil? Dia sudah terlalu lanjut usia untuk bisa melahirkan, hamil dan melahirkan. Jadi semuanya kelihatan mustahil. Nah, di titik ini mungkin ada orang yang berkata, atau bahkan jauh sebelum itu, mungkin ada yang sudah berkata bahwa dia sudah menerima kenyataan dan bersyukur pada Tuhan untuk semua yang sudah dia terima dari Tuhan selain itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bersyukur itu baik. Tapi menyerah dan menerima kenyataan yang berbeda dari yang dikatakan firman Tuhan, itu tidak seharusnya demikian. Mengenai keturunan, bukankah Tuhan memberkati manusia saat dia menciptakan mereka, dan Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi itulah bagian yang sudah disediakan Tuhan untuk semua orang percaya. Kembali lagi kepada full timer tadi, kebanyakan orang sudah menyerah jauh sebelum itu dan menerima kenyataan. Tapi tidak demikian dengan full timer ini. Dia terus mengatakannya, dan terus mengatakannya. Saat bayi saya sudah lahir nanti, saya akan ini, itu, dan seterusnya. Apa yang terjadi Anda tahu? 20 tahun kemudian. Dan dia lakukan itu sepanjang waktu itu. Dia terus dan terus dan terus melakukan itu. Dia terus mengatakan saat bayi saya sudah lahir nanti, dan seterusnya. 20 tahun kemudian, full timer ini melahirkan bukan satu bayi, tapi 2 bayi kembar. Haleluya. Dia berkata-kata, dan Tuhan melakukannya. Tuhan sungguh menggenapi firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, coba pikirkan sejenak kalau kita mengucapkan Mazmur 91 tadi secara negatif. Aku tidak akan berkata kepada Tuhan. Atau aku tidak akan berkata mengenai Tuhan. Dan dia tidak akan melakukannya. Inilah prinsip penting yang kita, orang beriman, perlu memahaminya. Tidak ada yang terjadi sampai kita berkata-kata. Hamba Tuhan Joel Osteen pernah menceritakan bagaimana mereka mendapatkan gedung gereja yang mereka gunakan hari ini. Sebelumnya itu adalah sebuah gedung arena olahraga yang bernama Compact Center. Joel Osteen dan istrinya berkendara mengelilingi gedung tersebut malam demi malam dan berkata, gedung ini milik kami. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkaulah yang berperang bagi kami. Bapak, terima kasih bahwa Engkau membuat jalan di mana kami tidak melihat jalan. Ingat, aku berkata-kata mengenai Tuhan dan Tuhan melakukannya. Jadi mereka tidak hanya berpikir mengenai itu, berdoa mengenai itu, atau mengimani bahwa itu akan terjadi. Ya, semua hal itu penting, tapi mereka mengambil satu langkah lagi, yaitu mendeklarasikan bahwa itu sudah menjadi milik mereka. Hal itu menjadi bahan percakapan mereka sehari-hari. Mereka membicarakan di meja makan demikian. Saat kita sudah memiliki compact center, kita bisa melakukan kegiatan ini dan itu. Saat kita merenovasinya, saat kita mulai pindah, saat pembukaan nanti kita akan, dan seterusnya. Itu yang mereka percakapkan. Jadi mereka tidak bercakap-cakap seperti, ya saya tidak tahu bagaimana uangnya untuk membayar nanti, atau wah pihak yang juga sedang menawar gedung itu keuangannya jauh lebih kuat dari kita. Tidak, tidak, tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkata-kata mengenai Tuhan sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 91 tadi. Mereka mendeklarasikan Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan lebih besar dari halangan apapun. Kami tahu bahwa Engkau yang mensuplai segala yang kami butuhkan. Tuhan, kami tahu bahwa kalau Engkau di pihak kami, siapa yang berani melawan kami? Mereka berkata-kata mengenai Tuhan dan Tuhan melakukannya. Aku berkata-kata mengenai Tuhan dan Tuhan melakukannya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Compact Center hari ini sudah menjadi Lakewood Church yang digunakan beribadah oleh gereja yang digembalakan oleh Joel Osteen. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaannya sekarang adalah apa yang Anda katakan mengenai Tuhan? Apakah Anda mengatakan mengenai Tuhan? Anda berkata-kata mengenai janjinya. Anda berkata-kata mengenai apa yang dia katakan. Anda berkata-kata mengenai impian yang dia pernah taruh dalam hati Anda, yang Anda tahu firman Tuhan juga mengatakan mengenai hal itu. Ataukah Anda mengatakan mengenai Tuhan apa yang tidak pernah dikatakan firman Tuhan mengenai Tuhan? Apakah Anda berbicara mengenai besarnya masalah Anda? Apakah Anda berbicara mengenai besarnya halangan Anda, seolah-olah Tuhan tidak sanggup melakukan itu? Anda sedang memperkatakan ketidaksanggupan Tuhan. Anda sedang memperkatakan ketidakmampuan Tuhan. Anda sedang memperkatakan bahwa Tuhan itu kecil dan masalah Anda itu yang tidak mungkin Tuhan atasi. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apa yang sedang Anda katakan mengenai Tuhan? Ya, masalah saya hari ini begitu besar. Impian saya kelihatannya mustahil tercapai. Pernikahan kami sudah begitu hancur. Kami tidak akan pernah pulih. Jangan berbicara betapa besarnya masalah yang Anda hadapi. Deklarasikan betapa besarnya Tuhan itu. Aku berkata-kata mengenai Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sehingga 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 sebelah kananku, hari itu tidak akan menimpa aku.
Tuhan melakukannya. Saat Anda berkata-kata mengenai Tuhan, Tuhan, Engkaulah penyembuhku, Engkau yang membuka jalanku, Engkau yang mewujudkan impian-impianku, Engkau pemulihku, Engkau yang membela aku, Engkau kesehatan dan kesembuhanku, Engkau damai sejahteraku, Engkau kemenanganku. Itulah saatnya Tuhan menyatakan dirinya dan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita minta atau pikirkan. Aku berkata-kata mengenai Tuhan, dan Tuhan melakukannya. Maka Tuhan akan melakukan semua yang Anda katakan mengenai Dia itu, dan menjadikan semuanya itu untuk Anda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat Anda mendeklarasikan kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup Anda dan masa depan Anda, Tuhan akan melakukan hal itu bagi Anda dan mendatangkan kepada Anda hal-hal yang seharusnya tidak akan mungkin terjadi dalam hidup Anda. Sikap iman kita seharusnya secara konsisten adalah, saya pasti lepas dari segala jerat hutang, dan saya berkata-kata terus tentang itu. Ini adalah tahun terbaik untuk saya, dan saya berkata-kata terus tentang itu. Saya pasti menang dan melampaui segala halangan, dan saya berkata-kata terus tentang itu. Saya pasti melihat segala impian saya digenapi, dan saya berkata-kata terus tentang itu. Kemurahan kebajikan belaka mengikuti saya seumur hidup saya, karena Tuhan mengatakannya, dan saya berkata-kata terus tentang itu. Aku berkata-kata mengenai Tuhan, dan Tuhan melakukannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit, dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, pejamkan mata Anda, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh, maka jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh. Iblis, aku perintahkan engkau angkat semua gejala yang kau coba tunjukkan atas tubuh orang-orang ini, dan menyingkir daripada kami. Dalam nama Yesus, pulih sempurna, sembuh sempurna. Dalam nama Yesus, sehat sempurna. Amin. Bagi Anda yang memiliki kebutuhan, apapun kebutuhan Anda, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Pejamkan mata Anda. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu, dalam nama Yesus, iblis hentikan semua pekerjaanmu untuk mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini, dan menyingkir dari mereka. Malaikat-malaikat Tuhan, bawa segala suplai supranatural surga sampai kepada setiap anak-anak Tuhan ini, dalam nama Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa sendiri, segala kebutuhan mereka terpenuhi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau sudah ditebus, harga yang sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu, kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang adanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya.